Halo, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indra Faisal Ramas. Saya mahasiswa UPI angkatan 2021, jurusan PJKR. Di sini saya akan membahas tentang psikologi olahraga yang tentunya akan saya bahas satu persatu. Sangat detail sekali. Baik, let's go to class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indra Faisal Ramas, mahasiswa UPI Prodi PJKR angkatan 2021. Setelah kemarin kita membahas bab 10 tentang psikologi olahraga yang membahas tentang teknik mental imagery dalam aktivitas olahraga. Nah, melanjutkan bab yang kemarin, sekarang di bab 11 kita akan membahas tentang teknik chopping dalam aktivitas olahraga. Mungkin kalian akan bertanya-tanya tentang chopping. Chopping itu apa sih? Karena mungkin asing ya, baru mendengar atau. Nah, chopping adalah upaya seseorang baik secara kognitif, afektif maupun perilaku untuk mengelola tuntutan eksternal dan internal secara spesifik. Nah, chopping behavior adalah sembarang tingkah laku ketika seorang individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan untuk menyelesaikan sesuatu. Sedangkan chopping stress merupakan metode yang digunakan seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau emosi-emosi negatif yang mengancam keseimbangan diri. Nah, sudah dijelaskan kan chopping itu apa? Mungkin yang lebih simpelnya, chopping itu adalah suatu upaya baik secara kognitif, afektif maupun perilaku gitu yang mengelola tuntutan eksternal dan internal secara spesifik gitu. Nah, chopping pun kan tadi dibagi dua ya, ada chopping behavior, satu lagi ada chopping stress. Nah, sedangkan chopping behavior itu simpelnya adalah sembarang tingkah laku ketika seseorang individu melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya dengan tujuan menyelesaikan sesuatu. Nah, tujuannya itu adalah menyelesaikan sesuatu, behavior menyelesaikan sesuatu. Nah, sedangkan chopping stress merupakan metode yang digunakan seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan atau emosi-emosi negatif yang mengancam keseimbangannya. Jadi, untuk chopping stress itu lebih ke bagaimana kita bisa seimbang gitu. Walaupun ada gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan gitu. Nah, ketika gangguan-gangguan masuk, kita tetap fokus seimbang gitu. Tetap fokus, tidak terdistract. Nah, mungkin seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut, ada dua jenis strategi chopping gitu. Yang pertama ada strategi chopping yang difokuskan pada masalah atau disebut juga dengan PFCS, Problem Focused Chopping Strategies. Nah, strategi chopping yang difokuskan pada masalah berorientasi pada upaya untuk meredakan atau mengurangi stimulus lingkungan yang menyebabkan respon stres. Jadi lebih ke mengurangi respon kita aja gitu, agar tidak menyebabkan stres gitu. Nah, istilah lain yang biasa digunakan untuk EFCS adalah Task Focused Chopping atau Action Focused Chopping. Nah, sedangkan strategi chopping yang difokuskan pada emosi diarahkan pada regulasi emosi dengan tujuan untuk mengurangi atau mengelola gangguan kognitif. Jadi ketika kita tidak emosi, tidak akan merasa terganggu gitu. Ada dua jenis gaya chopping, yaitu gaya chopping mendekat, approach style of chopping, dan gaya chopping menghindar,
avoidance style chopping. Nah, itu gaya chopping mendekat, dan satu lagi gaya chopping menghindar. Mari kita bahas. Gaya chopping mendekat adalah cara penanggulangan masalah dengan cara mendekat pada situasi yang menjadi sumber masalah secara langsung. Sedangkan gaya chopping menghindar merupakan upaya untuk menanggulangi masalah dengan cara menghindar dari sumber masalah gitu. Kalau chopping mendekat, kita mendekat. Kalau chopping menghindar, kita menghindar dari sumber masalahnya gitu. Chopping penghindaran dikenal juga dengan istilah represi, ketidaksetujuan, atau sebuah penolakan. Nah, itu ya untuk beberapa teknik strategi chopping gitu. Nah, di sini kita bahas. Ada beberapa aspek yang diperhatikan dalam chopping stres. Yang pertama adalah evaluasi dan perencanaan strategi terdiri atas mempelajari lawan, membaca lawan baru, dan memahami kondisi. Yang kedua, strategi psikologi proaktif terdiri atas pengembangan kepercayaan dan mempertahankan konsentrasi. Jadi, psikologi proaktif ini lebih ke membangun kepercayaan diri gitu, dan mempertahankan konsentrasi agar tidak terpancing oleh lawan. Nah, yang ketiga, strategi psikologis reaktif terdiri atas resilience and self-talk. Nah, self-talk tadi dibahas. Di self-talk ini sangat membantu sekali gitu, agar tidak terdistract oleh orang lain. Dibahas di bab 9 atau 10. 9 tuh self-talk. Mungkin bisa lihat video yang sebelum-sebelumnya ya. Self-talk sangat berguna sekali itu. Strategi pada saat yang keempat, strategi pada saat mengalami cedera. Dan yang kelima, strategi pada saat terjadi kelelahan dengan asosiasi dan disasosiasi. Nah, sekarang sudah tahu kan chopping itu apa? Jadi, chopping itu sangat berguna sekali pada saat kita melakukan olahraga gitu. Pada saat kita melakukan pertandingan gitu. Agar tidak terdistrak dengan apa yang dilakukan oleh lawan gitu. Tidak terpancing gitu. Karena ketika kita terpancing itu sangat mengganggu sekali gitu. Nah, chopping ini dengan cara mempertahankan agar kita tetap fokus gitu. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Indra Faisal Ramas. Izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.